warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Duliani, angkatan 2021 dari gugus E. Saya akan menjelaskan kembali materi LDKMF. Yang pertama ada ISMA-Farsi. ISMA-Farsi yaitu Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia. Adalah organisasi mahasiswa yang terbentuk konfederasi dari lembaga-lembaga kemahasiswaan dari Institut Farmasi di Indonesia dan merupakan organisasi intra universitas yang berbasis keprofesian. Tujuan dari ISMA-Farsi untuk menyatukan opini dan ajang silaturahmi mahasiswa farmasi Indonesia. Sejarah ISMA-Farsi. ISMA-Farsi didirikan pada tanggal 22 Desember 1955 di Yogyakarta, yakni didirikan oleh dua perguruan tinggi yang mempunyai jurusan farmasi, yakni UGM dan ITB. Keduanya memiliki masalah yang sama dan sepakat mendirikan ISMA-Farsi. Lalu terpilihlah dua orang mahasiswa dari UGM dan ITB sebagai ketua, yakni Purnomo Singgi dan Midian Sirait. Pembagian wilayah ISMA-Farsi. ISMA-Farsi yaitu Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Indonesia. Jadi di dalam organisasi ini terdapat banyak universitas yang mempunyai jurusan farmasi di seluruh Indonesia. Dibagi beberapa daerah yang dipimpin oleh Korwil, koordinator wilayah. Ada 8 wilayah ISMA-Farsi yaitu 1 Sumatera 1, 2 Sumatera 2, 3 Jabodetabek, 4 Priangan, 5 Joglo Sepul, 6 Batara Jatim, 7 Kalimantan, 8 Indonesia Timur. Yang kedua ada kepemimpinan dan manajer organisasi. Latar belakang kepemimpinan yaitu merupakan suatu kekuatan yang memegang peranan penting dalam keberhasilan organisasi. Jikanya tanpa hadirnya kepemimpinan yang efektif, organisasi manapun akan kesulitan untuk bekerja secara efisien, yang dimana dalam kepemimpinan terdapat seorang pemimpin yang menghandle jalannya kepemimpinan tersebut. Kepemimpinan dapat mengendalikan semua anggota tim agar melangkah ke arah yang dan tujuan yang sama. Teori kepemimpinan yaitu ada teori karakteristik. Suatu teori yang berusaha untuk mengidentifikasikan karakteristik atau sifat-sifat yang dihubungkan dengan keberhasilan seorang pemimpin. Teori perilaku yaitu teori-teori yang mengemukakan bahwa perilaku spesifik membedakan pemimpin dari bukan pemimpin. Dan adapun teori kepemimpinan situation leadership theory, yaitu teori ini berusaha memberikan pemahaman kepada pemimpin tentang kaitan antara gaya kepemimpinan yang efektif dengan tingkat kematangan dari para pengikutnya. Leadership style. Gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Jenis-jenis kepemimpinan. Yang pertama ada koersif. Jenis kepemimpinan ini bisa disebut dengan kepemimpinan otoriter. Pada jenis ini seorang pemimpin akan menerima sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa ada orang yang boleh membantah semua perintahnya. Yang kedua ada otoritatif, pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dan dengan persetujuan dan kejelasan visi yang ia paparkan. Seorang pemimpin akan menjadikan orang lain bergerak menuju sebuah visi yang sudah ditentukan dengan bersemangat, karena ia akan memberikan penghargaan yang pantas dan tujuan yang jelas untuk tidak hanya untuk jangka pendek tetapi juga untuk jangka panjang. Manajemen organisasi yaitu manajemen pemrograman, cara ataupun perencanaan terhadap sesuatu. Organisasi yaitu suatu perkumpulan dengan tujuan tertentu, dan manajemen organisasi yaitu suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuannya. Fungsi manajemen organisasi ada planning, lead, controlling, organizing, motivation, staffing, time management. Tujuan manajemen organisasi membuat koordinasi yang baik, menetapkan kinerja efektif, membuat lingkungan yang nyaman. Peran mahasiswa yaitu penelitian dan pengembangan pendidikan dan pengajaran, pengabdian masyarakat. Yang ketiga, pengembangan potensi mahasiswa. Apa itu mahasiswa? Yaitu terpelajar. Mahasiswa merupakan orang yang memiliki tingkat pendidikan paling tinggi dibanding dengan yang lainnya. Peran mahasiswa secara teori yaitu agen perubahan, pengontrol sosial, penerus bangsa, moral force, kontribusi sebagai mahasiswa kepada siapa saja, orang tua, kampus, dan diri sendiri. Apa itu farmasi? Farmasi berasal dari kata farmakon yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat.
Peluang lingkup farmasi, bidang industri, bidang klinis, bidang pemerintahan, bidang pengawasan obat dan makanan, bidang akademik, bidang komunitas, bidang industri, pemasaran produk, riset, pengembangan produk, pengendalian kualitas produk, dan administrasi atau manajemen. Bidang klinik, pemberian informasi obat, penggunaan, dan pemantauan obat. Bidang pemerintahan, administrasi, pemeriksaan pimpinan, dan pengendalian. Bidang akademik, farmasi, yang bekerja di lembaga pendidikan tinggi dituntut juga dapat melakukan penelitian bidang farmasi. 4. Metode persidangan. Persidangan merupakan salah satu sarana musyawarah dalam rangka pengambilan keputusan dengan menggunakan aturan-aturan yang jelas serta dikelola dengan manajemen yang baik. Jenis persidangan yang pertama awal sidang paripurna atau pleno, yang kedua sidang paripurna, yang ketiga sidang komisi. Hak dan kewajiban anggota penuh, yaitu setiap anggota penuh hanya mempunyai satu hak suara, sedangkan anggota peninjau itu tidak mempunyai hak suara dan hak dipilih. Pimpinan sidang. Tugas dan peran pimpinan sidang yaitu menegur peserta sidang yang mengganggu jalannya persidangan. Kewajibannya menghargai setiap pendapat, merespon setiap pendapat, menasihati peserta. Yang 10. Staf farmasis. Tugas dan fungsi seorang farmasis menjadi sarana pekerjaan kefarmasian, membuat dan memperbarui start operasional produk, dan sebagai distributor profesional. Keutamaan seorang farmasis dibandingkan profesi kesehatan lainnya adalah hanya seorang farmasis yang mengetahui seluk-beluk obat. Farmasis mempelajari ilmu secara menyeluruh dan farmasis memiliki peluang lapangan kerja yang sangat luas. SEP dan IPSF. IPSF adalah organisasi advokasi internasional terkemuka untuk mahasiswa farmasi, mempromosikan peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyediaan informasi, pendidikan jaringan, dan berbagai publikasi dan inisiatif profesional. IPSF adalah organisasi kemahasiswaan internasional pertama di dunia, dibentuk di London tahun 1949 yang terdiri dari 8 negara. IPSF membawahi 350.000 lebih mahasiswa sarjana farmasi di 88 negara. Sekretariatnya berada di The Hague, Belanda. Persyaratannya yaitu lulus LK1, minimal menjalani perkuliahan di semester 5, melengkapi berkas, bisa bahasa Inggris, memiliki paspor, memiliki keterampilan pada bidang yang dipilih. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.